Ketika perempuan berkeluh, nadi ini tersendat. Ketika perempuan berkesak, hati tersayat sembilu. Ketika perempuan bersabda, tanah air ini gemetar, bergolak hingga ubun-ubun. Bumi pertiwi meledak-ledak. Tanah ini bercucur air mata, mengalir di tanah-tanah tandus. Mata air perempuan, sumber mata air. Perempuan tak sepi rindu. Perempuan tak sepi kiat. Perempuan tak sepi etos. Perempuan tak sepi dharma. Perempuan adalah keindahan dan keagungan semesta. Rahim yang melahirkan anak-anak negeri ribuan abad lamanya. Perempuan adalah mahkota, kehormatan tanah air. Sabdamu adalah sorga kami. Himna Pelkat PKP GPIB.
Salam sejahtera bagi kita semua. Sugeng Rawuh, selamat datang di Yogyakarta, Ngayep Jokarto Hadiningrat. Bagi ibu, bapak, dan saudara sekalian, serta anak-anak terkasih. Kami menyambut seluruh jemaat dengan penuh sukacita dalam ibadah pembukaan temu syukur hari ulang tahun ke-60 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Ketua Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Pendeta Desi Watimena Kalalo. Dalam gemah syukur, marilah kita berdiri lalu mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika Deborah, sang nabiah Allah, menyampaikan pesan Tuhan dengan anggun dan berani, ia pun mengalami bahwa orang yang mengasihi Tuhan bagaikan terbitnya matahari dalam kemegahan. Ketika Gundik Lewi, perempuan tak bernama, menjadi korban kekerasan dan femisida dalam dominasi budaya patriarki yang menindas, dalam diamnya ia tetap mampu menyuarakan pesan perlawanan dan perjuangan. Ketika Hagar berjuang dalam kesendirian di padang gurun, kasihnya hadir untuk berpihak pada perempuan yang hancur dan tidak berdaya.
Ketika Sarai dipandang sebelah mata karena kemandulannya dan dituntut untuk memenuhi gambaran ideal perempuan pada zamannya, Tuhan mengangkatnya dari kehinaan dan namanya berubah menjadi Sarah, ibu bangsa-bangsa. Ketika Maria, ibu Yesus dengan rendah hati menyerahkan dirinya pada kemauan Allah, ia pun taat memenuhi penugasan ilahi dengan jiwa setia dan hati gembira terus memuliakan Tuhan. Suku dalam kerendahan hati untuk taat memenuhi rencana Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama. Selalu
Bapak, Saudara, dan adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh dihimpunkan melalui kegiatan bersama Temu Syukur Hari Ulang Tahun Pelkat PKP GPIB yang ke-60 tahun. Kami boleh hadir dari berbagai tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya bagi kami untuk bersama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang kami imani akan tetap menuntun setiap langkah kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, terlebih dalam karya dan pelayanan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kami hikmat untuk dapat memahami firman Tuhan yang hendak kami baca juga kami renungkan bersama. Sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami setiap waktu. Urapi, kuduskan, dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Maka bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasalnya yang ke-15. Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Alkitab akan dibacakan oleh Bapak Nanang. Pembacaan Alkitab diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 yang menyatakan, ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi dan luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Haleluya! Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat sore Ibu Bapak, saudara-saudara dan adik-adik. Salam damai untuk kita sekalian.
Ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena pada saat ini kita bersama berkumpul di tempat ini untuk memulai seluruh rangkaian kegiatan temu syukur hari ulang tahun ke-60 tahun Pelkat PKP GPIB. Tentu ini bukan karena rencana dan rancangan manusia, tapi karena Tuhan berkenan sehingga kita boleh berkumpul bersama dari berbagai tempat, hadir dari 25 musyawarah pelayanan GPIB yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu kita bersyukur ketika kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mencoba merenungkan bagian bacaan kita pada hari ini tentu berangkat dari sebuah peristiwa ketika Allah mendemonstrasikan bagaimana karya dan keperkasaannya yang senantiasa mau membimbing, menyertai, memelihara perjalanan kehidupan umat kepunyaannya. Bahwa ketika Allah memimpin kehidupan umat, masih juga ada umat yang keras kepala, masih ada juga yang ingin menyimpang ke kanan dan ke kiri, ada yang tidak setia, benar. Tetapi janji Allah untuk tetap setia tidak pernah dibatalkan. Itu sebabnya ia menunjukkan bagaimana karya-karyanya yang besar itu menyatakan kesetiaannya pada janjinya, tapi juga kepada umat yang ia kasihi. Nah, ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan bangsa Israel ketika mereka berjuang bersama dengan Allah keluar dari perbudakan, mereka dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Tentu ini bagian yang paling menakutkan bagi bangsa Israel. Bagaimana tidak? Mereka dengan segala keberadaan mereka yang sangat sederhana, sementara pasukan Fir'aun yang luar biasa dan besar sedang mengejar-ngejar di belakang mereka. Tentu ini lari tunggang langgang yang terjadi bagi orang-orang Israel. Mereka lari sekencang-kencangnya. Tapi kemudian ketika Allah kembali menyatakan bagaimana kuasanya terjadi atas kehidupan umatnya, Laut Teberau itu menjadi saksi. Ketika akhirnya Allah membelahnya, lalu umat boleh memasukinya, seperti berjalan berlari di tempat yang kering. Lalu ketika pasukan Fir'aun masuk di tempat yang sama yang dilalui oleh bangsa Israel, pada saat itu kuasa Allah dinyatakan. Laut kembali meliputi mereka. Maka selesailah perjalanan kehidupan mereka, lalu bangsa Israel melanjutkan penyertaan Allah untuk memasuki tanah terjanji. Demonstrasi kasih dan keperkasaan Allah ini tidak dapat membendung puji-pujian dan rasa syukur yang naik dari setiap umatnya. Musa mengawali puji-pujiannya. Bagaimana tidak, karena Allah begitu perkasa. Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan umatnya. Kalau mau dibayangkan, mereka mungkin sudah sampai di titik tidak ada pilihan, depan laut, belakang Fir'aun. Ada ketakutan dan lain sebagainya, tapi Allah nyatakan kuasa. Itu sebabnya itu mendorong Musa untuk memuji-muji nama Tuhan. Tapi yang menarik, ketika peristiwa besar ini terjadi, seorang nabiah bernama Miriam, dia mengambil alat musiknya lalu ia bernyanyi. Dia memuji-muji nama Tuhan karena dia melihat karya besar Allah yang terjadi atas umatnya. Dan ini mendorong perempuan-perempuan lainnya untuk ikut menari, bersuka cita karena pertolongan Tuhan.
Apa yang mereka lakukan bukan karena keperkasaan mereka, bukan karena kehebatan mereka, bukan juga karena mereka bisa lari sekencang-kencangnya, tetapi karena mereka melihat ada tangan perkasa Allah yang menopang, menolong mereka, sehingga mereka senantiasa ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Yang menarik pada bagian bacaan kita pada saat ini adalah ketika Miriam memulai dengan berani. Kelompok perempuan pada masanya, pada masa itu tidak diperhitungkan. Mereka adalah orang-orang di bagian belakang. Tapi ketika mereka melihat, ia melihat bagaimana Allah berkarya, bagaimana kasih Allah itu sungguh-sungguh nyata, tidak dapat menghentikan mulutnya untuk memuji Tuhan, tidak dapat menghentikan dirinya untuk menari-nari dan memainkan alat musik. Artinya seluruh hidup yang ia punya, segala hal yang menjadi talenta yang Tuhan berikan, dia pakai untuk kembali memuliakan nama Tuhan. Dan bukan hanya itu, apa yang ia kerjakan memengaruhi perempuan-perempuan lain untuk juga memuliakan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ini tentu mengajak kita juga untuk merenungkan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, bagaimana kita melihat karya besar Allah di setiap waktu kehidupan kita. Terlalu banyak mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Persoalannya adalah seberapa kita meyakini bahwa ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dan dahsyat yang dilakukan dalam kehidupan kita. Termasuk ketika kita berkumpul bersama di tempat ini, di sore hari ini, memulai rangkaian kegiatan temu syukur hari ulang tahun Pelkat PKP yang ke-60 tahun. Ini bukan kuat kita, ini juga bukan keperkasaan kita, siapalah kita. Tapi ketika Tuhan berkenan, Dia mampu menghimpunkan ibu-ibu, kaum perempuan dari berbagai tempat untuk datang di kota Yogyakarta, kota yang ramah. Walaupun tadi banyak yang ngomel-ngomel ya, banyak yang ngomel-ngomel katanya kayak distrap nih gitu ya di depan gitu. Itu bagian dari bagaimana kita menyambut supaya lebih akrab dulu gitu ya, menyatu bersama untuk beberapa waktu gitu, saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi sekali lagi, bagaimana Tuhan mau menyatukan kita dari berbagai tempat? Kalau bukan karena Tuhan, tentu kita tidak berjumpa di tempat ini. Ada rasa syukur walaupun di jemaatnya masing-masing, di mupelnya masing-masing, terlalu banyak pengeluaran yang harus disiapkan hanya untuk kegiatan ini. Aduh, berapa ratus juta gitu. Mau kasih bawa kontingen, kasihan. Ini cuma ada begitu banyak pergumulan pasti ya gitu ya. Tapi begitu melihat ibu-ibu, mama-mama yang luar biasa sampai di tempat ini, hilang rasanya itu segala kepenatan di jemaat, di mupel begitu ya, karena berbagai pergumulan yang dihadapi. Tuhan melampaui kita dari segala pergumulan yang kita punya. Nggak ada soal yang tak bisa dijawab oleh Tuhan. Dan itu yang kemudian dibuktikan. Persoalannya adalah apakah kemudian dengan apa yang boleh kita nikmati bersama di tempat ini, ketika kita menyatu bersama, apakah kita juga mau memuji-muji nama Tuhan? Apakah kita juga mau mengagungkan nama Tuhan yang sudah berkarya dan menghantar kita untuk berjumpa satu dengan yang lainnya di tempat ini? Bukan kesempatan untuk shopping gitu ya, atau pergi jalan-jalan yang kita mau begitu, tetapi kita menyatu bersama dalam kegiatan ini. Semuanya sudah disiapkan ya, mau jalan-jalan nanti ada turnya katanya gitu ya. Kalau mau lihat berbagai nyanyian pujian, mari kita juga ikut menyanyi. Walaupun nanti dalam pes parawai jangan ikut nyanyi ya, kalau ada paduan suara yang menyanyi nanti didiskualifikasi kasihan. Tapi paling tidak hati kita ikut menyanyi bagaimana Tuhan sudah menyertai perjalanan kita sehingga kita bisa berkumpul bersama. Lebih-lebih lagi 60 tahun bagi Pelkat PKP ini bukan waktu yang singkat. PKP memasuki usia lanjut, begitu ya.
Artinya sudah begitu matang dalam perjalanan pelayanan, persekutuan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat. Mari kita juga hadir untuk saling memberikan pengaruh yang baik seperti Miriam. Perjalanan yang begitu menakutkan, menegangkan, tetapi ia mampu menghantar banyak perempuan memuji nama Tuhan karena keperkasaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Oleh karena itu mari kita bersama juga hadir untuk memberikan pengaruh yang positif dalam kehadiran kita dimanapun kita berada. Percayalah Tuhan memperlengkapi kita dengan segala hal yang baik. Kalau Miriam dia memainkan alat musik sama mungkin dengan ibu-ibu petik cantik nih. Diberikan berbagai talenta yang luar biasa. Atau mungkin kita tidak punya kelebihan dalam hal bermain musik dan lain sebagainya. Jangan khawatir, ibu-ibu ada panci di rumah, ada sutil, itu jadikanlah alat musik untuk sambil memuliakan Tuhan, menyediakan makan bagi kaum keluarga. Di sana kita menghantar banyak orang juga untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian hanya bagi nama Tuhan, karena Dia sungguh patut dan layak kita muliakan. Amin. Kita lakukan Kidung Keesaan 355. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan setiamu sungguh nyata bagi kami. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami di sore hari ini menjadi bukti kasih Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu hadir dengan firman-Mu untuk menuntun setiap langkah hidup kami sebagai orang-orang percaya yang menyaksikan bahkan merasakan dan menikmati karya-karya besar Allah dalam kehidupan kami. Kami diajak untuk senantiasa memuji dan mengagungkan nama Tuhan dengan segala hal yang dapat kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Di kesempatan ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas perkenan Tuhan sajalah, sehingga rangkaian kegiatan temu syukur Pelkat PKP GPIB yang ke-60 tahun akan segera kami mulai dengan berbagai kegiatan yang akan kami ikuti di tempat ini dengan
berbagai kegiatan yang baik yang tentu menjadi berkat bagi kami untuk kami bawa pulang dalam kehidupan kami di tengah jemaat, di tengah masyarakat, bahkan juga dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga dari berbagai mupel kami boleh tiba di kota Yogyakarta ini. Dan kami percaya ini karena pertolongan dan tuntunan kasih sayang Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan setiap rangkaian kegiatan temu syukur PKP yang ke-60 tahun ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati segenap fungsionaris Majelis Sinode yang mendampingi pelaksanaan kegiatan ini. Berkati seluruh Dewan Pelkat PKP yang juga berkarya bersama untuk melaksanakan kegiatan ini. Juga Tuhan sertai segenap panitia pelaksana yang sudah berjeri lelah mempersiapkan setiap kegiatan. Biarlah apa yang dilakukan senantiasa hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi manajemen Hotel The Ridge ini, Tuhan juga berkati apa yang sudah boleh kami nikmati dalam kami mengikuti rangkaian kegiatan di tempat ini. Biarlah kami boleh syukuri karena berkat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan pakai melalui manajemen The Ridge Hotel. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami dari hari ini sampai pada puncaknya di tanggal 18 Februari hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan jika di sepanjang perjumpaan kami satu dengan yang lainnya tersimpan dosa dalam pikiran hati kami dan juga perkataan dan perbuatan kami. Kami mohon ampunilah kami. Inilah setiap doa dan permohonan kami ya Bapa. Sambut dan dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
menunjukkan kepada kita arti kemurahan hati dalam keanekaragaman ciptaan yang indah, dalam kasih Yesus Kristus yang melimpah, dalam karunia Roh Kudus yang tak pernah berakhir. Marilah kita bersukacita atas apa yang telah diberikan kepada kita dan atas apa yang menjadi hak kita untuk diberikan. Hadirin berdiri. Tuhan yang murah hati, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kami kehidupan, tempat tinggal, dan orang-orang untuk hidup bersama. Bukalah mata kami bagi sesama manusia, terutama yang miskin, diperlakukan tidak adil, menderita, tertindas, dan terasing, termasuk perempuan dan anak-anak dalam dominasi budaya patriarki. Jadikanlah kami rendah hati untuk membantu dan menghibur mereka, sehingga kasih, keadilan, dan kedamaian-Mu dapat mereka alami. Kami memberanikan diri untuk mempersembahkan diri dan karunia kami kepadamu. Terimalah Tuhan, dan juga teruslah memakai kami menjadi saluran berkat bagi orang lain, sebagaimana teladan Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan kami. Amin. Dengan tetap berdiri, kini pergilah, wartakanlah syukur di tengah dunia, menari, tertawa,
bernyanyi dan berkreasi. Kami pergi dengan syukur dan keyakinan akan berkat Tuhan. Pergilah, wartakan syukur di tengah dunia. Ambil resiko, jelajahi, temukan, dan cintai. Kami pergi dengan syukur dan keyakinan akan kasih karunia Tuhan. Pergilah, wartakanlah syukur di tengah dunia. Percaya, berharap, berjuang, dan berani. Kami pergi dengan syukur dan keyakinan akan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dengan penuh kasih kami menyapa seluruh jemaat yang boleh hadir pada saat ini. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
silakan duduk. Selamat petang dan selamat datang pada acara Temu Syukur 60 tahun Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB dengan tema melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan ciptaan. Senang sekali saya Dios Larosa Dan saya Jen Cynthia Lai akan memandu jalannya acara petang hari ini. dan untuk membuka bolehkah kami berpantun Bapak Ibu? Di langit terbang pesawat tempur, orang melihat tak berkata-kata. Selamat datang tamu dan peserta Temu Syukur, selamat datang di kota rindu Yogyakarta. Saya lanjut ya Kak Dios. Silakan Tante Jane. Dapat hadiah hati bahagia. Apalagi ditraktir makan somai. Pelkat PKP merayakan pertambahan usia. Semoga menjadi perempuan anggun, bersahaja dan pembawa damai. Dan tentunya kita akan mencoba vibe positif itu kembali, boleh ya Tante Jen ya? Siap Kak Boleh. Dios. Kita berdiri sekali lagi, boleh Bapak Ibu? Kita akan mencoba untuk salam PKP GPIB. Baik, saya akan menyapa. Salam PKP GPIB. Anggun, bersahaja, pembawa damai. Tepuk tangan untuk kita Tepuk semua. tangan buat kita semua Kak Dios. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dan laporan dari Ketua Panitia Temu Syukur HUT ke-60 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB kepada
Ibu Marta Saronto Makaleu. Disilakan. Salam. Selamat sore. Selamat bertemu dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang kami hormati Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati pembimbing masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Ketua Sinode Gereja Kristen Jawa atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang saya hormati Majelis Jemaat GPIB Marga Mulia Yogyakarta, yang saya hormati Majelis Jemaat GPIB Cukuwatu Sleman, yang saya hormati Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Dewan Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB, yang saya hormati Dewan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB, yang saya hormati dan kasihi para peserta temu syukur hari ulang tahun ke-60 tahun Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang datang dari berbagai utusan Mupel GPIB se-Indonesia. Rekan-rekan panitia temu syukur yang saya hormati. Hadirin yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya selaku Ketua Umum Panitia Pelaksana Temu Syukur Hari Ulang Tahun 60 Tahun Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab atas kasih dan penyertaannya kita boleh bertemu dalam temu syukur hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Atas nama panitia, kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran ibu-ibu kaum perempuan GPIB yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Tak lupa kami menyampaikan sugeng rawuh selamat datang di Yogyakarta. Semoga keramahan dan kenyamanan budaya Yogyakarta akan memberi inspirasi bagi para peserta sehingga ketika nanti meninggalkan Yogyakarta mendapat kesan-kesan yang indah. Secara khusus kami menyampaikan selamat datang yang kami hormati Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang akan membuka secara resmi acara temu syukur hari ulang tahun ke-60 tahun Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Kehadiran Kanjeng Ratu Hemas pada momentum yang berbahagia ini tentunya akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk dapat terus melakukan hal yang terbaik dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Hadirin yang berbahagia, dipilihnya kota Yogyakarta memiliki sumbu filosofis sebagai warisan budaya dunia dan diakui oleh Badan PBB yang berpendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan UNESCO pada tanggal 18 September 2023 di Riyadh, Arab Saudi. Tentunya memiliki daya tarik tersendiri sebagai kota seni budaya,
kota pendidikan di mana kehadiran seluruh peserta dan penggembira dari berbagai daerah tentunya akan berdampak secara ekonomi bagi kota Yogyakarta dan sekitarnya. Sebab para peserta akan diajak untuk menikmati keragaman budaya, kuliner, dan tempat-tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, acara temu syukur hari ulang tahun ke-60 tahun Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB mengambil tema melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan ciptaan, dan dengan tema perempuan yang bersyukur, yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 diisi dengan kegiatan sebagai berikut. Pertama, Eco Sarasehan Lintas Iman, lomba paduan suara kaum perempuan GPIB se-Indonesia, wisata religius, menikmati wisata hutan pinus Mangunan Bantul, malam kebersamaan para peserta di Tiptaptup Sleman, Yogyakarta. Sebab itu kami berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan kondisi tubuh yang sehat, hati yang sukacita, dan pikiran yang jernih. Harapan di akhir kegiatan tentu temu syukur ini ibu-ibu akan kembali ke daerah masing-masing dengan membawa memori-memori yang mempesona. Kami melaporkan juga bahwa kepesertaan yang hadir mengikuti acara temu syukur ini yang telah terdaftar sebanyak 923 orang, terdiri dari 18 MUPEL GPIB se-Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Sinode yang GPIB, Dewan Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB, BP MUPEL GPIB Jateng DIY yang memberikan kepercayaan kepada GPIB Jemaat Marga Mulia Yogyakarta dan GPIB Jemaat Cupuwatu Sleman sebagai panitia pelaksana penyelenggaraan kegiatan temu syukur hari ulang tahun ke-60 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Amanah ini kami terima dan mengusahakan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagaimana arahan yang kami terima melalui rapat-rapat koordinasi dengan Dewan Pelkapet Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kesalahan. Ada peribahasa yang mengatakan tiada gading yang tak retak. Kami bukanlah pribadi yang sempurna. Apabila dalam penyambutan dan pelayanan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, maka kami mohon maaf. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Selamat mengikuti rangkaian acara temu syukur dan sukses selalu. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, tidak lupa mengucapkan terima kasih kami kepada pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan temu syukur hari ulang tahun ke-60 tahun Pelkat PKB GPIB, para donatur, General Manager The Ritz Hotel Jogja. Semoga Tuhan Yesus memberkati dengan limpahnya. Akhir kata, kepada yang terhormat Gusti Kanjeng Ratu Hemas, kami mohon berkenan untuk membuka secara resmi acara temu syukur hari ulang tahun ke-60 tahun Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Demikian sambutan kami. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Selanjutnya, sambutan Wakil Ketua DPD Republik Indonesia dan sekaligus membuka secara resmi
rangkaian acara Temu Syukur HUT ke-60 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB kepada yang terhormat Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, disilakan. Selamat malam, salam. Yang saya hormati Ibu Wulan, mewakili Kepala Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang berikutnya yang saya hormati Pendeta EM Bambang Sumbodo, STH Min selaku Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Pendeta Sundoyo SI SSI MBA selaku Ketua Sinode GKJ, dan yang saya hormati Pendeta Paulus Karijo Rumambi, Ketua Umum mewakili fungsionalis Majelis Sinode dari pasangan, dan juga yang saya hormati Pendeta Desi Watimena Kalalau selaku Ketua BP Mupel Jawa Tengah DIY, dan yang saya hormati Ibu Marta Wahyu Saronto Makale selaku Ketua Umum Panitia acara Tema Syukur ke-60 GPIB. Dan ibu-ibu yang saya hormati, saya sayangi, dan juga bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Tentu kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih, berkat, dan penyertaannya. Saya mengapresiasi penyelenggaraan acara yang penuh sukacita pada hari ini, yaitu Temu Syukur Hari Ulang Tahun ke-60 Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tingkat nasional. Hari ulang tahun ke-60 Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB tingkat nasional adalah hari yang istimewa karena kita bersama merayakan 60 tahun perjalanan pelayanan persekutuan kaum perempuan GPIB. Dalam 6 dekade ini kita menyaksikan bagaimana gerakan perempuan khususnya di gereja terus eksis di masyarakat. Ini merupakan upaya kita semua untuk turut serta memelihara dan memberkati pelayanan ini sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaat, masyarakat, dan bangsa. Dan saya juga berharap acara ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga sebuah momentum untuk refleksi bahwa gerakan perempuan hingga saat ini menjadi tonggak yang penting. Melalui persekutuan kaum perempuan GPIB bisa menjadi ruang pemberdayaan perempuan, memperkuat iman dan membawa kontribusi untuk masyarakat. Gerakan perempuan ini merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, bagaimana menjunjung tinggi toleransi dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat yang multikultural. Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tahun 1960, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno menekankan pentingnya menjalankan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk, menghormati satu sama lain tanpa memandang suku, agama, dan budaya yang berbeda. Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila mesti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Pada dasarnya, setiap orang di dunia memiliki hak dasar yang melekat, bahkan sejak sebelum dilahirkan. Hak tersebut dinamakan hak asasi manusia. Selain itu, ada juga istilah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu yang saya banggakan, apresiasi saya sampaikan kepada seluruh jemaat dan peserta yang hadir dari berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari semua menunjukkan semangat persatuan dan komitmen untuk terus melayani. Perempuan memiliki peran penting untuk terus menghidupkan spirit keharmonisan dan bisa dimulai dari komunitas di gereja. Sering saya sampaikan bahwa perempuan punya kuasa atas dirinya. Perempuan berdaulat menentukan langkahnya. Sebagai wakil ketua DPD, saya terus mendorong berbagai peran-peran perempuan, baik di politik, sosial, ekonomi, budaya maupun keagamaan. Jumlah senator DPD perempuan juga meningkat menjadi 35,5%. Bahkan ada satu provinsi yang 4/4-nya adalah perempuan. Dari 152 senator, 53 senator merupakan perempuan, dan DPD terus berupaya untuk meningkatkan peran kelembagaan, termasuk implementasi fungsi legislasi, pengawasan dan diplomasi, serta mendukung gerakan perempuan di akar rumput. Mungkin boleh juga saya sampaikan bahwa kami di parlemen juga mempunyai kaukus perempuan parlemen Indonesia. Mungkin kita bisa bekerja sama. Bapak Ibu sekalian, saya hadir dalam acara ini juga merupakan bentuk dukungan atas gerakan perempuan, khususnya perempuan gereja. Temu syukur kali ini mengingatkan kita akan pentingnya membangun kehidupan yang berpusat pada kasih dan pelayanan kepada sesama. Dalam usia yang ke-60 ini, persekutuan kaum perempuan GPIB diharapkan semakin menjadi teladan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita jadikan acara ini sebagai ajang untuk mempererat persaudaraan, berbagai pengalaman, dan memperkuat komitmen kita dalam pelayanan. Kiranya perayaan ini juga menjadi penyemangat baru untuk melangkah bersama menuju masa depan pelayanan yang lebih gemilang. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa berkat yang melimpah bagi kita semua. Dan semoga Bapak Ibu sekalian berada di Jogja bisa menikmati kota kami, yang tentunya menjadi harapan bagi kita semua bahwa Yogyakarta tetap nyaman dan tentram. Sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-60 pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan GPIB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih atas sambutan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Selanjutnya akan membuka secara resmi dengan pemukulan gong, dan kami mohon untuk mendampingi Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, Bapak Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI, kemudian Ketua Dewan PKP Ibu Juanita Patipelohi Tumilaar, Ketua Panitia Ibu Marta Saronto Makaleu, dan perwakilan dari BP Mupel Jawa Tengah DIY, Bapak Pendeta Rocky Karinda MTH. Kita berikan tepuk tangan yang meriah
Secara resmi, rangkaian acara Temu Syukur HUT ke-60 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang Selanjutnya kita akan foto bersama. Gusti Kanjeng Ratu Hemas, kami mohon untuk tetap berada di depan karena kita akan foto bersama. mati bersama suasana Jogja. Mulai beraksi seiring laraku kehilanganmu. Merintis sendiri di telan deru ketawa. Kini kau telah tiada kembali. Namun katamu hadirkan senyummu abadi. Izinkan Kita berikan tepuk tangan yang meriah. selalu ulang lagi. Terima kasih, kami silakan Bapak Ibu untuk dapat kembali menempati tempat duduk. Musisi jalanan mulai beraksi seiring laraku kehilanganmu. Petik Cantik Nusantara. Selanjutnya, sambutan Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan Jawa Tengah DIY. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rocky Karinda MTH selaku Ketua 3 BP Mupel Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak disilakan. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sebagai Ketua 3 dari BP Mupel Jateng DIY menyampaikan sambutan untuk mewakili BP Mupel. Bagi saya pribadi sejujurnya untuk hadir dalam pertemuan Pelkat PKP dengan kaum ibu yang perempuan yang hadir tempat ini tentu sangat membanggakan dan penuh syukur. Saya memulai dengan peristiwa kemarin ketika akan ke tempat ini, dan ada satu kendaraan di Yogyakarta ini, di belakangnya tertulis, mari kita pikirkan sama-sama, 5 tambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12. Mobil itu lewat di depan mobil yang kami tumpangi. Lalu saya berpikir, apa artinya ini? 5 tambah 2 bagi 5.000 sama dengan 12. Ini matematikanya salah. Tapi sejenak tiba-tiba saya ingat, wah, ada sesuatu sebenarnya yang seringkali kita baca, tetapi mungkin kita lupa bahwa itu adalah unsur matematika yang mungkin tidak pernah kita pelajari, tetapi berlaku dalam kehidupan manusia ketika Allah hadir dalam kehidupan kita. Saya teringat kata 12, saya ingat seperti jumlah suku orang Israel. Baru saya tahu, oh 5 roti tambah 2 ikan dibagi 5.000 orang, hasilnya 12 bakul. Lalu saya sadar, pintar sekali ya orang yang menulis matematika ini. Tapi saya sadar bahwa inilah matematikanya Tuhan yang ada dalam firman-Nya, yang sulit kita mengerti, tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Matematika Tuhan tidak pernah sama dengan matematika kita. Tapi kita harus bersyukur bahwa hasil dari matematikanya Tuhan adalah damai sejahtera, sukacita, dan syukur. Dan itulah yang membawa kita semua hadir di tempat ini. Ada banyak matematika yang akan kita lakukan, hitungan-hitungan, ukuran-ukuran yang kita tempatkan untuk hadir di tempat ini. Tapi mari bersyukur, yakinlah bahwa ketika kita pulang dari tempat ini,
begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, kami mewakili BP Mupel dengan penuh kerendahan hati mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tamu dan undangan yang telah hadir dan berkenan datang bersama-sama di acara perayaan HUT Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-60. Pertama, kepada yang terhormat Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang sudah berkenan untuk membuka acara hari ulang tahun Pelkat PKP GPIB hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Juga bagi Kepala Pembimbing Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, terima kasih kehadirannya. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Ketua Sinode GKJ yang berkenan hadir. Pada para fungsionaris Majelis Sinode GPIB, terima kasih atas kehadirannya. Juga bagi fungsionaris BP Mupel Jateng DIY yang juga hadir pada saat ini, terima kasih. Segenap para pendeta dan fungsionaris Majelis Jemaat, fungsionaris BP Mupel juga yang hadir. Dewan Pelkat PKP Sinode GPIB, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga dukungannya sehingga acara ini bisa terlaksana. Kami BP Mupel mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai Mupel, provinsi, dan kota. Selamat beribadah syukur dan juga selamat berlomba. Kiranya kehadiran di kota Yogyakarta ini memberi pengalaman yang berharga, baik secara spiritual maupun sosial. Nikmatilah dan hayatilah suasana Yogyakarta dalam acara jelajah tur dengan penuh sukacita, syukur, alami keramahan penduduknya, keindahan alam dan candi, kuliner khasnya, serta kesempatan mengunjungi Malioboro, menikmati kegunaan kerajinan serta dagangan yang khas, yang penuh dengan warisan budaya dan nilai seni yang luar biasa. Tak lupa juga kami BP Mupel Jateng DIY menyampaikan penghargaan kepada GPIB Margomulyo dan juga GPIB Cupuwatu melalui panitia yang telah bekerja keras dengan penuh semangat mempersiapkan acara ini. Jadi secara khusus kepada Ibu Marta Michaelo sebagai ketua, terima kasih banyak Ibu. Ibu Jane Cynthia Lai, terima kasih banyak Ibu. Seluruh anggota panitia yang telah mendukung acara ini, juga bagi Ritz Hotel ya, dengan segala kesiapannya, fasilitasnya sehingga acara ini bisa dibuka dan dimulai. Ibadah pembukaan ini juga menjadi wujud ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan panjang Pelkat PKP GPIB. Kita bersyukur atas pelayanan yang telah, sedang, dan akan terus dilakukan oleh kaum perempuan GPIB untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Subtema yang diangkat tahun ini adalah perempuan yang bersyukur. Apapun hitungannya dalam kehidupan kita, melalui kegiatan ini kita yakin bahwa hasil Tuhan adalah damai sejahtera dan kita patut bersyukur. Subtema ini juga mengajak kita untuk selalu mengingat bahwa setiap langkah dan pencapaian dalam pelayanan adalah anugerah dan penyertaannya. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian perayaan ini dengan penuh semangat dan sukacita. Kiranya HUT ke-60 Pelkat PKP GPIB menjadi momen refleksi dan dorongan untuk semakin teguh dalam iman dan pelayanan. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk, tadi semuanya tutup dengan pantun. Saya tidak ada pantun, tapi saya lihat di YouTube ada pantun yang lagi viral. Ubur-ubur ikan lele. Selamat merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Sugeng rawuh matur nuwun. Terima kasih Bapak Pendeta Rocky Karinda MTH selaku Ketua 3 BP Mupel Jateng DIY. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Sinode GPIB
Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Randus Paulus Kariso Rumambi MSI selaku Ketua Umum. Kepada Bapak disilakan. Ya, bawa contekan dulu. Ya, yang kami hormati dan yang kami kasihi, Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang sudah hadir bersama kita dan berkenan membuka acara ini. Saya dibisiki beliau berjuang untuk hadir di sini karena banyak event yang tidak bisa beliau hadiri, dan kita bersyukur karena beliau berjuang dengan keadaan fisiknya yang agak lemah, memaksakan untuk bisa hadir dan membuka temu syukur HUT ke-60 PKP. Luar biasa. Ya, memang saya perhatikan tadi duduknya sudah agak lemah, jadi harus beristirahat. Kemudian yang kami hormati dan yang kami kasihi, para tamu undangan, pimpinan PGW, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, FKUB, Sinode GKJ, Pembimas Kristen, Kemenak Provinsi DIJ, dan BP Mupel, GPIB Wilayah Pelayanan Jateng DIJ, dan para tamu undangan lainnya. Kami hormati juga Dewan PKP Persekutuan Kaum Perempuan GPIB, Panitia Pelaksana Temu Syukur HUT ke-60 Pelkat PKP yang diketuai Ibu Marta Saronto Makaleo, peserta Temu Syukur HUT ke-60 PKP GPIB yang datang dari berbagai daerah. Salam sejahtera bagi kita semua. Pujian syukur dipersembahkan bagi Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Gembala yang baik, yang menganugerahkan kesempatan untuk boleh mengadakan kegiatan temu syukur dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-60 Pelkat PKP GPIB yang selalu dirayakan seperti ini setiap 5 tahun. Jadi jangan tiap tahun, pemborosan itu namanya. 5 tahun sekali, begitu ya. Dan kita semua berharap kiranya seluruh rangkaian kegiatan temu syukur dapat berlangsung dengan baik, dengan tujuan untuk memuliakan dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dan itu sebabnya tagline dari temu syukur HUT ke-60 PKP GPIB ini adalah anggun, ya, kemudian bersahaja, dan pembawa damai. 3 hal ini penting bagi kita semua, utamanya bagi kaum perempuan GPIB. Anggun di situ berbicara tentang keindahan karakter Kristus yang harus nampak dalam kehidupan kita, terutama juga kaum perempuan GPIB. Anggun karena menampakkan, mewujud nyatakan karakter Kristus di dalam dan melalui seluruh gerak kehidupannya. Itu anggun. Kemudian bersahaja, rendah hati, ya. Rendah hati juga ayo hidup dalam kesederhanaan, hidup dengan berani, jujur di hati masing-masing, secukupnya. Nah, ini yang susah, secukupnya. Itu bagian dari bersahaja, rendah hati, ya. Kemudian sederhana dan berani hidup secukupnya.
Dan yang terakhir pembawa damai. Kita pernah punya tema tahun berapa itu ya, mengembangkan spiritualitas damai untuk menjadi pembawa damai, tema tahunan GPIB. Nah, ini penting bagi khususnya ibu-ibu yang biasanya kalau kontra pembawa damai itu tukang gosip, ya. Ya. Makanya kalau di gereja dilarang merokok, harus ditambah juga dilarang bergosip, gitu ya. Kalau bergosip terus itu enggak membawa damai, ya. Jadilah pembawa damai. Terima kasih kami sampaikan juga tadi kepada Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang berkenan hadir. Dan tadi saya menyatakan kepada beliau, Bu, GPIB ini tanggal lahirnya 31 Oktober. Saya cuman mancing aja. Lalu ibu itu bilang, loh itu ulang tahun saya. Ya. Jadi ada kaitannya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh yang aktif mensukseskan kegiatan-kegiatan kita ini. Baik itu pengurus Dewan Pelkat PKP, pengurus Pelkat PKP di lingkup jemaat, panitia pelaksana, Ibu Marta ya, temu syukur HUT ke-60 Pelkat PKP GPIB, manajemen Hotel The Ritz, tadi ada Bapak Sukeno, beliau pengelola hotel-hotel di DIJ, beberapa hotel dikelola, salah satunya Hotel The Senopati yang beliau kelola di atas tanah milik GPIB, ya, dan sudah menghasilkan ya keuntungan-keuntungannya. Juga terima kasih kepada para donatur ya diupayakan oleh panitia pelaksana Bu Marta dan juga oleh Dewan PKP ya. Dan juga terima kasihlah tentu saja bagi berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selamat hari ulang tahun yang ke-60 Pelkat PKP GPIB yang tepatnya nanti 18 Februari yang akan kita rayakan dengan ibadah syukur di hari Selasa itu ya, 18 Februari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas perhatiannya. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mempersilahkan untuk Gusti Kanjeng Ratu Hemas bisa meninggalkan ruangan acara dan kami mohon hadirin untuk dapat berdiri. Terima kasih kehadiran dari Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan membuka kegiatan kita pada petang malam hari ini.